Ya karena dari debat capres semalam kita bisa melihat penampilan Prabowo Subianto ya mirip kentut. Ibaratnya tuh mengganggu suasana gitu. Sangat-sangat malu ketika melihat penampilan Prabowo di debat semalam. Karena biasanya mereka yang heboh sekali itu mendadak senyap karena jadi nggak tahu mau ngapain. Karena mereka nampaknya juga mengakui bahwa penampilan Prabowo di debat capres semalam itu cukup memalukan. Jadi coba bayangkan, kalau Prabowo saja sudah sedemikian kewalahan, apalagi nanti di debat cawapres antara Gibran melawan Mahfud MD. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana debat itu bisa berjalan gitu, karena menghadapi seorang profesor yang pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi anggota DPR, beberapa kali jadi menteri, itu pasti sangat-sangat tidak mudah gitu. Apalagi jam terbang Gibran untuk di panggung debat capres ini nampaknya masih cukup kurang ya, kecuali misalkan KPU ya membuat aturan-aturan baru misalkan gitu. Kita paham Eyang Prabowo memang sudah nggak punya stamina buat belusukan kemana-mana. Selain usianya yang sudah kepala 7, fisik Eyang juga sudah nggak prima lagi. Ajang kampanye adalah bukti kalau Eyang Prabowo ini nggak punya stamina buat jadi presiden. Karena Eyang Prabowo kemampuan fisiknya sudah sangat terbatas, sudah letoy, maka dia nggak bisa belusukan. Sementara Gibran, sikapnya masih terlalu kaku dan angkuh untuk bisa diterima dengan antusias oleh rakyat biasa. Kalau soal Eyang Prabowo nih ya, mungkin memang sudah waktunya kalau beliau ini pensiun saja. Lebih baik beliau menghabiskan masa tua dengan bahagia, dengan berjoget-joget saja. Gimana? Bener nggak sih? Ganjar Mahfud yang kemarin ada di nomor 2 mendadak menjadi nomor buncit tanpa ada peristiwa besar yang membuat mereka harus anjlok ke bawah. Kalau misalnya ada peristiwa besar seperti waktu batalnya U20 digelar kemarin, itu masih masuk akal. Tapi ini sama sekali nggak ada apa-apa. Bukannya tertekan dengan angka survei Ganjar yang sangat kecil, pendukung Ganjar di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan malah ngamuk dan gerak di lapangan gila-gilaan. Mereka itu didukung oleh istana, didukung oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya satu putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Karena peluangnya menjadi 50-50 dengan pasangan lainnya. Apalagi kepuakan rakyat karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi, karena intimidasi, karena politik dinasti itu semakin besar. Dan menumbangkan Prabowo Gibran sudah bukan lagi karena Pilpres, ini adalah kompetisi. Tetapi bagaimana menumbangkan kekuasaan Jokowi yang makin kesini makin terlihat berat nafsu kekuasaannya. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan laksanakan 65 hari sisa ini kampanye dengan sebaik-baiknya. Kampanye dengan rajin turun ke bawah. Dengan memberi
program kita, memberi strategi kita, memberi gagasan kita. Habis kita beri gagasan, ya nggak apa-apa kalau joget. Karena bangsa kita memang senang joget. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita jogetin saja. Selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan, dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita gak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo Hello Kitty. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue gak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun image-nya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuman masalah gemoy, lebih imut komuknya Kim Jong Un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue nggak sampai terlena.
Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang gak pantas mimpin negara ini. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokowi. Jujur saya ini bingung di hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus dengan akal sehat. Bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan. Tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Nggak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau
mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kau coba-coba. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Debat Capres semalam bagi saya itu momennya agak kurang pas bagi pendukung Prabowo Subianto. Karena beberapa hari sebelumnya mereka itu sedang berpesta. Pesta survei. Mereka lagi bahagia-bahagianya, keluar-keluar di mana-mana gitu ya. Yakin bahwa bisa menang satu putaran dan sebagainya. Tiba-tiba debat. Ini kan kayak ngerusak suasana gitu. Ketika para pendukungnya lagi yakin-yakinnya, lagi optimis luar biasa, malah ditunjukkan penampilan Prabowo yang sangat-sangat memalukan. Ya karena dari debat Capres semalam, kita bisa melihat penampilan Prabowo Subianto ya mirip kentut. Ibaratnya tuh mengganggu suasana gitu. Sangat-sangat malu ketika melihat penampilan Prabowo di debat semalam. Karena biasanya mereka yang heboh sekali itu mendadak senyap karena jadi nggak tahu mau ngapain. Karena mereka nampaknya juga mengakui bahwa penampilan Prabowo di debat Capres semalam itu cukup memalukan. Bahwa Prabowo ini selalu berhasil untuk maju sebagai Capres. Karena mungkin dalam dirinya itu melekat simbol-simbol atau faktor-faktor yang membuat dia itu sangat-sangat disegani oleh sekelilingnya. Dari kelompok elit, dari para ketua umum partai. Ya karena Prabowo itu dikenal sebagai orang kaya, yang punya logistik, yang bisa membiayai kampanye. Kemudian dia juga adalah ketua umum dari partai yang cukup besar di Indonesia, yaitu Gerindra. Lalu kemudian dia sebagai Menteri Pertahanan. Itu semua melekat. Ketika Prabowo berdiri bersama Pak Ganjar dan Anies, ini mereka sejajar gitu. Ada di panggung yang sama. Melepaskan semua kekayaan dan sebagainya itu.
Sehingga ketika Prabowo harus berhadapan dengan Pak Ganjar atau dengan Anies Baswedan, ini terlihat sekali bahwa Prabowo nampak lemah dan sangat-sangat tidak berdaya. Di luar Prabowo mungkin sebagai menteri, sebagai orang kaya, sebagai orang yang punya logistik besar, sebagai orang yang menjadi ketua umum partai besar. Tapi di panggung debat KPU semalam, dia bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Karena jawaban-jawabannya, saya kadang berpikir bahwa ada banyak orang yang secara kemampuan menjawab atau intelektualnya jauh-jauh lebih baik dibandingkan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita ngelihat dari hasil debat Capres semalam, kita bisa melihat respon dan reaksi para pendukungnya ternyata sudah merasa malu. Dan ini baru debat Capres, belum Cawapres. Coba bayangkan gitu ya. Prabowo yang sudah berkali-kali tampil di panggung debat Capres, kemudian pernah menjadi menteri, ketua umum partai, seringlah dia bicara-bicara di hadapan publik gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan Pak Ganjar yang pernah menjadi anggota DPR 2 periode, pernah menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode, Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ganjar, ini dia kayak kena mental. Jadi belum jawab udah ngerasa bersalah. Seperti misalkan dari koalisi pendukung Prabowo, ada Airlangga, Zulkifli Hasan, yang saya sangat yakin keduanya ini lebih mampu untuk menjawab atau tampil di debat Capres KPU semalam. Itu seandainya bisa diganti, kayaknya Prabowo ganti Airlangga aja. Kasian gitu. Dia mau jawab apa bingung, berdiri udah capek. Jadi pro Prabowo yang semalam biasanya keluar-keluar, yang sebelumnya keluar-keluar, semalam terlihat senyap, diam, dan hari ini gitu ya, saya coba lihat-lihat teman-teman yang sudah belok dukung Prabowo karena anggarannya cukup bagus di sana. Itu sekarang nampaknya ada arahan baru dari kelompok mereka bahwa para buzzer, para pendukung Prabowo ini kayaknya diarahkan untuk membahas survei lagi. Karena kalau mereka bahas Capres, nggak ada yang bisa dibanggakan, satu pun nggak ada. Jadi sementara kita terus membahas debat Capres, gitu ya, kubu Prabowo mungkin akan terus bahas soal survei. Ya kalau bisa mungkin perlu ada survei baru sebelum minggu depan gitu ya, untuk mengecoh atau mempersiapkan pengalihan isu dari debat ke survei. Jadi coba bayangkan, kalau Prabowo saja sudah sedemikian kewalahan, apalagi nanti di debat Cawapres antara Gibran melawan Mahfud MD. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana debat itu bisa berjalan gitu, karena menghadapi seorang profesor yang pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi anggota DPR, beberapa kali jadi menteri, itu pasti sangat-sangat tidak mudah gitu. Apalagi jam terbang Gibran untuk di panggung debat Capres ini nampaknya masih cukup kurang ya, kecuali misalkan KPU ya membuat aturan-aturan baru misalkan gitu ya, di mana debat Cawapres bisa dibantu sama Bapak, mungkin itu bisa lah, atau dibantu sama tim, sama jubir kan gitu ya. Itu mungkin bisa cukup mengimbangi lah kekuatan Pak Mahfud gitu. Tapi kalau Gibran yang debat sendiri, kita bisa prediksi bahwa itu akan sangat-sangat memalukan, jauh-jauh mungkin lebih memalukan dibandingkan debat Prabowo semalam. Jadi kalau saya lihat dari postingan-postingan pendukung Prabowo, karena kayaknya mereka itu lebih suka lomba survei. Lomba aja. Ya, tapi dari sini kita jadi tahu kelemahan lawan dan kelebihan kita. Kelebihan kita di debat Capres adalah
kita punya sosok-sosok seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sangat pengalaman, yang sangat paham soal permasalahan di Indonesia dan bisa memberikan alasan-alasan dan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan persoalan yang coba disampaikan oleh kubu lawannya. Nampaknya kubu Prabowo jadi tidak berkutik dan jadi malu sekali untuk bicara soal Prabowo Subianto, sehingga dari sini elektabilitas 40% katanya itu kayaknya tidak akan bisa naik lagi, dan itu mentok segitu-gitu aja, dan itu artinya Prabowo sangat mudah untuk kita kalahkan kalau momen ini terus bisa kita pertahankan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan